Materi selanjutnya yaitu tentang landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional. Landasan ini diatur oleh Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen, yaitu pasal 31 tentang pendidikan nasional. Mengamanatkan bahwa 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib berpendidikan dasar dan dibiayai oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Yang keempat, yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sistem pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 2. Pendidikan nasional, pendidikan yang berdasarkan Pancasila, yang berakar pada nilai-nilai agama. Oke, dilanjut ya materinya tentang jalur, jenjang, dan jenis program pendidikan nasional. Berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. A. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, jalur pendidikan sekolah, dan yang kedua yaitu jalur pendidikan luar sekolah. Yang pertama yaitu jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar, seperti sekolah formal lainnya, contoh SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jalur pendidikan luar sekolah. Ini sangat berbeda dengan jalur pendidikan sekolah. Jikalau jalur pendidikan sekolah itu berjenjang, jalur pendidikan luar sekolah ini tidak berjenjang atau tidak bertingkat atau bertahap, dan tidak bersinambung atau tidak berlanjut, juga tidak formal. B. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan merupakan suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik dalam bahan pengajaran yang diatur dalam UU RI Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 tentang pendidikan yang ada di Indonesia. 1. Jenjang pendidikan dasar atau yang disebut dengan sekolah dasar atau SD. Disebutkan dalam UU RI Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 14 Ayat 1 yang berisi tentang warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua yaitu tentang jenjang pendidikan menengah. Berjenjang selama 3 tahun lamanya, berfungsi untuk melanjutkan dan memperluas pendidikan dasar yang disebut dengan SMP dan SMA. Yang ketiga yaitu jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi terdiri dari 1. Akademi. Akademi menyelenggarakan pendidikan sebagian cabang ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian. Yang kedua yaitu politeknik. Politeknik menyelenggarakan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Contoh, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Trimitra Karya Mandiri.
Yang ketiga yaitu sekolah tinggi. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang tertentu. Contoh STAI. Yang keempat yaitu institut. Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan akademik. Contoh ITB, ITS, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu universitas. Universitas contohnya yaitu Unpad, UI, UPI, Unsika, dan UIN. C. Jenis program pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Contohnya SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang tertentu. Contoh, sekolah STM, SMEA, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pendidikan luar biasa atau yang disebut dengan SLB. Merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang keempat yaitu pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai di suatu departemen pemerintah. Yang terakhir yaitu pendidikan keagamaan. Merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Contohnya sekolah-sekolah pesantren.